Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Junita, NIM 19 14080048. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang review materi tentang bioakustik. Yang pertama yaitu pengertian bioakustik. Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, fisiologi suara, organ suara, fungsi suara, analisis suara, hingga manfaat suara bagi makhluk hidup. Analisis bioakustik berarti kajian yang akan mengurai keterkaitan antara bunyi, gelombang bunyi, getaran, dan sumber bunyi. Menurut para ahli bioakustik, yaitu menurut Erwin Lim, bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padas yang sering menimbulkan gelombang sunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi, getaran, dan molekul zat dan saling beradu satu sama lain. Menurut Dr. J.F. Gabriel, bioakustik berasal dari kata bio dan akustik yang artinya hidup atau hayat. Akustik berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustik berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Menurut Douglas Giancil, gelombang didefinisikan sebagai gangguan usikan yang merambat berdasarkan medium perambatan. Gelombang-gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik, di mana perambatan gelombangnya memerlukan medium yang disebut dengan medium mekanik. Contoh gelombang tali, air, dan bunyi. Gelombang elektromagnetik, di mana gelombang merambat tanpa memerlukan medium. Yang kedua yaitu konsep getaran, vibrasi, gelombang, bunyi, dan suara. Getaran adalah ketika suatu benda diberi gangguan, maka benda tersebut akan bergetar. Contoh penerapan getaran dalam kehidupan sehari terdapat pada bandar. Gelombang adalah gangguan sifat fisis suatu medium yang merambat menurut tempat dan waktu, di mana medium tidak bergerak pada penjalarannya, memerlukan suatu materi yang disebut medium. Gelombang adalah suatu energi dari getaran yang merambat. Berdasarkan energinya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal atau kompresi mekanikal yang merambat menggunakan medium dengan kecepatan tertentu. Bunyi tersebut termasuk gelombang mekanik longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kecepatan bunyi pada berbagai medium. Bunyi merambat dari sumber bunyi melalui medium dan membutuhkan waktu. Dan bunyi memiliki rambut yang bisa ditentukan. Bunyi tersebut termasuk gelombang mekanik. Akibatnya bunyi hanya dapat merambat melalui medium seperti zat padat. Medium padat. Gelombang bunyi merambat paling cepat dibandingkan medium cair dan gas. Medium cair hampir sama dengan perambatan pada medium cat. Cepat rambat bunyi pada medium air bergantung pada faktor elastisitas medium dan kecepatan. Medium gas. Kelajuan cepat rambat bunyi ditentukan oleh faktor suhu udara dan massa relatif udara atau gas. Semakin tinggi suhu suatu udara, maka semakin tinggi pula laju bunyi di udara.
Selanjutnya, konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada manusia. Pendengaran adalah persepsi saraf mengenai energi suara. Gelombang suara adalah getaran udara yang merambat dan terdiri dari daerah bertekanan tinggi karena kompresi molekul-molekul udara yang berselang-seling dengan daerah tertekan rendah akibat penjarangan molekul tersebut. Pendengaran merupakan indera mekanoreseptor. Getaran tersebut dihasilkan dari sejumlah variasi tekanan udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan dirambatkan ke medium sekitarnya. Adapun struktur telinga dapat dilihat pada gambar ini. Gelombang bunyi yang termasuk ke telinga luar akan menggetarkan telinga, gendang telinga. Getaran-getaran tersebut diterima oleh saraf auditorius atau reseptor pendengar dan selanjutnya dikirim ke otak. Telinga bagian luar fungsinya adalah mengumpulkan dan menghubungkan suara menuju meatus acoustikus externa. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 buah tulang yang akan mengamplifikasikan tekanan 20 dari gelombang suara untuk menghasilkan getaran cairan. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Indera pendengaran pada manusia. Telinga terdiri dari atas 3 bagian dasar, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Setiap bagian telinga bekerja dengan tugas khusus untuk mendeteksi dan menginterpretasikan bunyinya. Telinga bagian luar yaitu terdiri dari pinna telinga, meatus acoustikus externa, dan membran timpani. Pinna adalah suatu menonjol merupakan kartilago berbalut kulit. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan menghubungkan suara menuju meatus acoustikus externa. Telinga tengah terdiri dari 3 buah tulang yaitu molleus, encus, dan stapes. Molleus ini menempel pada membran timpani, sedangkan stapes menempel pada oval window yang merupakan gerbang menuju koklea yang berisi cairan. Sistem osikle mengamplikasikan tekanan dari gelombang suara pada udara dengan 2 mekanisme untuk menghasilkan getaran. Telinga dalam koklea adalah sebuah struktur menyerupai siput yang merupakan bagian dari telinga dalam yang merupakan sistem tubular terkurung. Pendengaran pada hewan. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut dengan sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat dia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya. Proses pendengaran pada manusia, yaitu proses pendengaran terjadi mengikuti alur sebagai berikut. Gelombang suara mencapai membran timpani. Membran timpani bergetar menyebabkan tulang-tulang pendengaran bergetar. Tulang stapes yang bergetar masuk keluar dari tingkat oval menimbulkan getaran pada prelimb di skala vestibuli. Karena luas permukaan membran timpani 22 kali lebih besar dari luas tingkat oval, maka terjadi penguatan 15 kurang 22 dikali pada tingkat oval. Prinsip kerja alat bantu dengar untuk manusia. Gangguan pendengaran adalah istilah generik yang mengidentifikasikan ketidakmampuan mendengar bervariasi tingkat keparahannya melalui dari yang ringan hingga terberat termasuk ketulian. Berdasarkan data Pusat Statistik
Akustik BPS tahun 2024 tahun 2014. Saat ini penggunaan alat bantu mendengar usia produktif 15-64 tahun mencapai 4.500 orang dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, sistem kerja sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terdiri dari sistem sonar makhluk hidup. Sonar merupakan salah satu aplikasi sistem penginderaan jauh untuk pencitraan bawah laut maupun danau dan sebagian bentuk nyatanya dalam perkembangan teknologi dalam bidang survei kelautan. Sistem sonar yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Prinsip kerja sistem sonar yaitu sebuah kapal memancarkan sinar ke dalam air, maka pantulan dari sinar tersebut akan menimbulkan efek gamma dan akan dipantulkan kembali pada sistem penerima atau receiver. Maka dengan adanya sonar dapat menghasilkan citra dasar laut secara jelas dan memudahkan kita dalam mengidentifikasikan kondisi dasar danau atau objek yang ada. Hasil pencitraan sonar dapat disajikan dalam bentuk 2 dimensi bahkan menjadi 3 dimensi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang bioakustik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.